Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang sekali rasanya kita boleh kembali berjumpa pada hari ini, Minggu 28 Agustus 2022. Saudara, sungguh suatu sukacita yang besar apabila kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan kita membawa hidup kita sebagai korban yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudaraku, saya menyapa saudara yang sedang mengikuti renungan ini. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh untuk dapat mendengar, mencerna, bahkan melakukan firman-Mu. Kuduskan setiap kami, perbaharui pikiran kami, sehingga kami memiliki paradigma daripada Kristus. Kami bersama-sama boleh diperbaharui hari demi hari, sehingga kami serupa dengan Kristus. Ini kami Bapa, kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pada hari ini, pagi ini kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Pelita Kehidupan. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 100 sampai dengan 112. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegerangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amin. Nah saudaraku, setiap hari kita ada di dalam kegelapan dunia yang membawa kita kepada kebingungan yang mendalam. Beberapa orang di dunia bahkan tidak mengenal diri sendiri. Beberapa orang bertanya untuk apa dia dilahirkan, dan ketika menemukan jawaban, itu pun bukanlah jawaban dari tujuan hidupnya. Kita sedang ada di dunia yang dipenuhi dengan kefasikan, sebab akar dari kefasikan di dunia ini adalah hati manusia. Pikiran manusia yang telah berdosa dan memberontak terhadap Allah. Kegelapan hati manusia adalah kematian kekal. Kehidupan
fana yang terpisah dari cahaya kemuliaan dan keindahan. Manusia tersesat dengan cara menyembah ciptaan di dunia ini yang jauh lebih rendah dari dirinya. Oleh karena kegelapan, hati manusia juga saling merendahkan, meninggikan diri di hadapan Tuhan dan hidup menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Saudara, kita membutuhkan cahaya dari kekudusan dan kebenaran Allah yang menciptakan kita, yaitu pelita firman Tuhan yang merupakan kebutuhan hati dan pikiran kita yang mengembara. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Dia adalah terang bagi dunia ini. Dialah pelita yang menyinari jalan kehidupan kita yang ada di dalam Dia. Firman Allah adalah janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban dari segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya yang hidup di luar kebenaran firman Tuhan sama halnya seperti orang yang hidup dalam kegelapan. Artinya, orang yang hidup di dalam kegelapan tidak ada terang yang dapat menerangi jalan hidupnya. Saudaraku, Kristus telah menjadi cahaya kemuliaan dengan menjalani kehidupan yang sempurna untuk taat kepada Allah. Hari-hari yang menjadi indah, kebahagiaan sejati menghampiri jiwa kita ketika kita menjadikan pusat hidup kita adalah Kristus. Ketika Kristus memberikan cahaya terang, itu akan membukakan pikiran kita. Ketika kita diubahkan untuk semakin mengasihi Allah dan hidup untuk Dia, kita akan menyangkal diri kita bahwa kita ini bodoh dan tidak berhikmat. Tetapi ketika firman memenuhi hati dan pikiran kita, kita menerima hikmat yang dari Tuhan. Saudaraku, untuk mengerti firman bukanlah hal yang mudah. Ini memerlukan kesengajaan yang berarti kita harus dengan sengaja membaca Alkitab setiap hari dan merenungkannya. Kita harus mendoakan hati dan pikiran kita untuk mau terbuka dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan kita harus bertobat dari kemalasan kita yang suka atau tidak mau membaca serta merenungkan firman-Nya. Saudara, baiklah kita menjadi bodoh untuk dengan rasa haus dan selalu rindu dekat dengan Tuhan, melalui pembacaan Alkitab dan doa-doa yang beralaskan dengan firman Tuhan. Saudaraku, inilah firman yang menjadi pelita, Injil Yesus Kristus yang mengarahkan kita kepada dirinya, kemuliaannya untuk melayani Dia di sisa-sisa hidup kita yang sangat pendek saat ini. Ini adalah panggilan untuk mematikan keinginan daging dan hidup berkomitmen menikmati firman yang ada di Alkitab kita setiap hari. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Hidup kita akan terarah dan punya tujuan yang jelas, yakni menuju kehidupan yang kekal. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam hidup kita selalu. Sudahkah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi hidup kita? Adakah kita tersesat karena keputusan yang kita buat setiap hari? Mari saudaraku, kita jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan penerang di dalam hidup kita, sehingga kita boleh berkata seperti pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan buat hari ini saudaraku. Mari kita evaluasi diri kita dan kita bersama-sama untuk
boleh merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tutup di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau menuntun kami, membimbing kami, agar kami menjadi murid Kristus yang setia untuk dapat mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kami. Roh Kudus menolong, mengurapi, bahkan memberikan kami pengertian baru tentang kebenaran firman. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat di dalam beribadah saudaraku, dan selamat melayani. Happy blessed Sunday and God bless you all.